Tuhan mengampuni pendeta-pendeta di Indonesia yang berani seperti ini. Termasuk yang ada. Dulu banyak diserang ya. Dari pernyataan tersebut, beliau merespon apa yang disampaikan. Hei pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Apa yang menjadi sebuah pandangan yang berseberangan antara Bapak Pastor Andi Simon dan Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong, ada baiknya kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat ke-11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sahabat Kanaan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita mendengarkan pengajaran yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Rupanya hal ini sudah terjadi, sahabat. Apa yang menjadi polemik, yang menjadi konsumsi publik, sudah terjadi pada masa pelayanan Rasul Paulus. Oleh sebab itu, sahabat, saya mau sampaikan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja ini dapat memberikan pandangan yang terpecah di kalangan umat. Jika kita merujuk kepada firman Tuhan yang sudah kita baca, sahabat, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Antara pelayanan mukjizat dan pelayanan untuk menggali firman Tuhan. Kita akan dengar kembali pernyataan beliau berikut ini. Yesus ada satu-satu orang yang pernah
membangkitkan orang mati, yang pernah membuka mata orang buta, yang pernah membuka mulut orang bisu, membuka telinga orang yang tuli, dan membangkitkan orang yang timpang. Yesus adalah satu-satu orang yang mempunyai kuasa besar seperti itu. Kalau Yesus yang memiliki kuasa yang besar, saya sepakat. Saya percaya. Kita dengarkan lagi pernyataan beliau. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengikut, mengkopi, memalsukan Yesus. Mari kita melihat Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-18. Bagaimana dengan ayat ini? Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita akan dengar kembali pernyataan beliau berikut ini. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Mereka beriman karena percaya. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak disembuhkan. Karena mereka percaya, karena mereka beriman, mereka disembuhkan. Mengambil alih kedudukan Yesus. Saya sepakat, jika ada oknum hamba Tuhan yang mau mengambil alih kedudukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu penghujatan. Mengatakan kalimat yang hanya bisa dibicarakan oleh dia dan hanya boleh dikerjakan oleh dia, itu penghujatan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Yesus berkata, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Markus pasal 16 ayat 17 berbunyi demikian. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Kita lihat Bapak Pastor Andi Simon, apakah yang dilakukannya terhadap orang sakit sama dengan ayat firman Tuhan ini, menggunakan nama Yesus atau nama yang lain? Kita saksikan. Apa? Tambah lagi? Baru datang di Surabaya? Jam 9 pagi. Hari ini tanggal berapa ini ya? 18. Incis! Saya perintahkan kau incis. Berdirilah. Ayo. Oke, sini. Ya. 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 In Jesus ya, mulai hari ini jalanlah, sehatlah, normal lah. Ini sudah. Jalan. 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 Jalan, jalan, jalan. Jalan. Lihat sini. Mulai hari ini. You free. Ya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ke-8
Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini adalah bagian yang disorot, yang ditekankan oleh Bapak Dr. Stephen Tong, bahwa beliau konsen terhadap pengetahuan, terhadap hikmat yang diperoleh melalui pengajaran, melalui pengetahuan. Ini sebuah fenomena yang bukan terjadi pada masa sekarang saja, tetapi terjadi pada masa pelayanan Rasul Paulus. Lalu yang kedua, sebelum saya menjelaskan bagian ini, ada baiknya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pastor Andi Simon berikut. Khususnya orang-orang Kristen yang tidak percaya akan kesembuhan dari Tuhan Yesus, bahwa masih berlaku sampai hari ini. Bagi mereka pesan pastor ini yang harus disampaikan. Kalau keimanan Anda hanya sebatas logika, ya silakan saja. Jangan Anda mempengaruhi orang yang memiliki iman. Sahabat, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9 menjelaskan. Yesus adalah satu-satu orang yang pernah membangkitkan orang mati, yang pernah membuka mata orang buta, yang pernah membuka mulut orang bisu, membuka telinga orang yang tuli, dan membangkitkan orang yang timpang. Orang yang bagaimana pekerjaan ajaib itu bisa dilakukan? Di ayat yang ke-9 jawabannya, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Masih di ayat 9 dikatakan, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Mari kita terus bersatu. Kita jangan terpecah belah karena kita pro dan kontra terhadap apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Mukjizat bisa dilakukan oleh orang yang percaya jika itu diberikan oleh Tuhan. Karena Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Kita hanya alatnya Tuhan. Saya percaya kepada mukjizat yang dikerjakan Tuhan melalui orang percaya. Lebih-lebih lagi adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan memakai pengajaran, pengetahuan yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja ini dapat memberikan keselamatan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan.